ngajar. Ora yo. Nyuwun ngapunten, Mbah. Ya. Berarti di badan Mbah Geol ini ada tumbuh-tumbuhan, ngoten apa? Ada barongan. Terus di atas kepala Mbah Geol itu tumbuh pohon kelapa, ngoten apa? Rumah Mbah Geol ini di alam semesta. Setiap jengkal tanah di bumi ini adalah rumah Mbah Geol. Bahkan Mbah Geol terkenal beliau ini berumah di angin. Oh elak tenan Mbah Geol ini. Berumah di angin. Itu maksudnya bambung, ngoten Mbah? Yo aja ngono to, mbambung ya ora. Ya wis. Iki istilah kok. Iya wis tak aluske ora bambung wis. Ha piye? Kere. Kowe ndulmu maksudnya mungkin Mbah Geol ini hidupnya itu beralaskan bumi, beratapkan langit. Wah, ya lagu dangdut kan lho. Oh, ngono kuwi. Terus kalau dahar itu toh, kalau makan tinggal ngerokoti woh-wohan gitu nang alas gitu. Terus nek minum gitu tinggal ngokop nang lautan gitu. Gluk 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 gluk. Di setiap jengkal tanah di situ ada Mbah Geol. Waduh. Kapan saja angin semilir bertiup, itulah tempat Mbah Geol mengalir. Oh, alah. Jebul bukan kere, Apa? gelandangan. Hah? Oh, Hus, ngawur kaya lagu dangdut. Gelandangan. gelandang. Bahasa kromonya Apa? tunawisma. Oh. Iya, Don't have home ya. don't have home. Tunawisma. Rade omah ya. Randu omah. Oh. Kang Irodat, Ya apa? Kang Irodat, Ye apa? anak-anak itu ngomong apa? Kok ada ikan tuna segala? Wah, lah apa. Mau tuna-tuna mau. Canom, Es. kalian harus belajar mengerti luasnya kehidupan ini. Jangan sampai kalian ngomong yang menyinggung perasaan Mbah Geol. Waduh, Ji. Sebab kalau beliau marah, angin bisa berubah jadi lesos, puting beliung, bahkan badai. Kalau Mbah Geol kencing, bisa jadi banjir bandang. Waduh, nyun sewu, Mbah. Waduh. Hati-hati. Nyuwun ngapunten, Mbah. Mboten, Mbah, saestu. Kula enggal sinau ngaji niki, Mbah. Nggih, saestu, Mbah. Buyut Irodat. Nggih, Mbah. Nyuwun sewu saestu. Sebenarnya Mbah Geol ini menapanipun atau apanya Buyut Irodat toh? Ya, ketahuilah anak-anak. Mbah Geol ini sahabat karib Buyut Irodat. Sahabat karib. Walah. Berarti konco sekolah itu dulu. Atau konco dolan itu, Mbah, zaman kecil dulu. Atau pripun niku? Kami sahabat sesama petapa. Sejak dahulu kala kami loro-lopo bersama-sama. Ibarat Buyut Irodat ini pohon kelapa, saya ini gelugunya. Atau Buyut Irodat ini ular, saya ini upasnya. Oh, racunnya ya. Buyut Irodat ini macan, saya aumannya. Oh, gitu. Lah, ini kalau saya, Mbah, kalau saya tuh kepala, Doni ini gundulnya. Kalau saya weteng, Mas Jijit ini pudelnya. Kalau saya bokong, Mbah, Doni ini sitilnya, silitnya. Kalau saya kentut, Heeh. baunya dia. Kalau saya cangkem, Heeh. Doni ini gudalnya. Ayo terus no. Ono meneh ra? Ayo. Gelut ya. Hah? Gelut. Ya ojo iki perumpamaan, Oh, perumpamaan. nggak boleh marah. Wes, Harus wes. ono. Wes, Kalau wes, saya wes. kupingnya, Doni ini kopoknya. Wes. Ono, Don. Wes. Wah, Jan. Ora Anak tegel. Mas berdua ini tadi bagaimana ceritanya? Kok sampai ke sini dan terus omong-omong dengan Mbah Geol itu ceritanya gimana? Ya. Mekaten, Mbah. Piye, Ini piye? Irodat. Hmm? Tadi kami niatnya itu bertamu ingin sowan Mbah Buyut Irodat. Sowan panjenengan. Lah kok malah ketika kami ndodok ketemunya Mbah Bung ini. Loh, apa? Bung. Saya ini bukan Bung Karno. Lah, Saya juga bukan jangan Bung. Mbah, iki wes. kopoknya iki mau iki kopok. Mbah sabar, Mbah Geol sabar. Bang Bung iki lho. Mbah Geol sabar. Anak-anak ini tadi ngobrol sampai ke gelandangan tunawisma kirim Bambung.
mungkin masih terngiang-ngiang di otak mereka sehingga mengistilahkan Mbah Geyol menjadi Mbah Mbambung, disingkat Mbah Mbung. Mungkin gitu, Mbah. Maksudnya gitu. Anak, bocah-bocah, tolong jaga cangkemiro ya. Lah, Nggih, Mbah. kalian berdua ada hajat apa? Kok mau sowan ke Buyut Irodat? Apa hajatnya? Nyun sewu begini, Buyut. Iya. Dan Mbak Geyol tentunya. Beberapa waktu terakhir ini kami itu mendengar bahwa di kampung sini itu akan didirikan ya semacam perumahan gitu, Mbak. Oh, itu loh. Gitu? Iya. Iya, saya juga tempo hari didatangi oleh anak Mas Slamet yang minta pangestu, katanya mau membangun perumahan di sini. Lah, kalian berdua mau beli rumah, Bo? Iya ndak Bayut. Awang kami ini bayar kos wes beberapa bulan ini nunggak arep beli rumah. Kos-kosan. Ada nyicil motor wes direwangi dioyak Bang. Dioyak apa? Plecet. Sebenarnya gini loh, Mbak. Terus terang, memang ada ya semacam sedikit keinginan sehubungan dengan perumahan ini, Mbak. Kami agak memerlukan sowan ke sini, agak loh ya, karena siapa tahu kelak Tuhan memberi rezeki sehingga kami bisa ikut kemungkinan membeli rumah di sini gitu loh, Mbak. Anak Mas berdua sudah kerja, Bo? Lah yo, sedikit-sedikit ya sudah lah, Mbak. Apa pekerjaanmu ya? Apa? Kulo sagedipun gamel. Gamel itu main musik, Mbak. Maksudnya main Ngamen. Iya. Gamel. Itu saya tuh nabuh gamelan, ikut rombongan tonilnya Kiai Kanjeng pimpinan Mbah MH itu loh. Oh, Kiai Kanjeng. Iya, Kiai iya. Kanjeng yang biasa keliling dengan Mas Munajib itu loh. Mas Ainun, Mbah, sangais Mas Munajib. Lah iya, Markenun to. Iya, wes. Saya si Jine lah kamu. Kulo Mbah. Heeh. Kulo niku bagian nyinden. Sinden kok lanang. Memang ada syarat kalau sinden itu harus cewek, Mbah. Emang ada, Mbah? Ya kalau bisa itu sinden itu ya wedok loh ya. Jelek-jelek si Mbah dulu, Mbah Geyol ini pernah ikut kelompok gamelan juga loh. Lah ya ta. Terus niku kebagian nabuh nopo, Mbah? Lu bukan nabuh, lu Weh, gesek. wah. Gesek gamelan ki sing rebab, Mbah, rebab. Lah iya to. Oh, Lah rebab. iya. Lah nggih. Dulu si Mbah ini kalau gesek rebab ya. Nggih. Ini pigati, ini penting ya. Oh ya. Selalu duduk di sisi kanan atau kiri sinden. Oh, Nah, kuwi penting di ini. sisi kanannya sinden. Heeh, di sisi Atau kanan. sinden yang selalu duduk di sebelah kiri si Mbah. Oh, ngono. Gini, Jadi geseknya aku itu. sindene, kowe sing ngerebab. Oh, Cik. Iyalah. Iyalah. Ngono ya. Ngono kuwi. Tak rasa-rasa tenan, tak nikmati tenan. Si Mbah kalau ngerebab itu sangat menyayat dan menawan hati. Sehingga semua penonton selalu kagum. Adalah. Karena si Mbah sangat khusyuk dan inten di dalam menyinden itu. Alat sinden geser. Alat Rebab sinden. itu ya. Yang dimainkan si Mbah itu. Gerak-geraknya itu ke kiri dan ke kanan. Harapan akan bisa dudul. Jadi pas iyalah. Nah, pas iyalah itu karena sedang pas di puncak kehusukan. Puncak kehusukan apa gitu? Apakah puncak kehusukan itu? Oke. Ya itu ketika iyalah tadi itu pas dudul punya sinden. Jebul mbahnya ini kentir juga. Ora. Ndak ini tuh ndak kender itu. Apa? Mbah Geyol ini punya bakat politik.
mempolitisir sesuatu. Ahli eksploitasi dan pakar manipulasi. Wow, pura-puranya itu menggesek rebab, ngiwonengen, ae kusuk. Padahal niat utamanya itu SSSD itu loh. Apa itu? Modusnya apa itu? Itu ono SSSD barang itu apa? Wah, wong jaremo enggak dhewe. SSSD yaitu sinden. Wah, wes tau, wah. Wes terus. Sudah. Ini orang tua dan dua anak muda ternyata satu frekuensi. Lah, padha basa iki. Oh, tapi mungkin itu asal usulnya kenapa Mbah Giyol gemar bertapa dan tirakat. Karena gejolak vitalitasnya sangat tinggi. Maka dia butuh tirakat. Karena gejolak vitalitasnya sangat tinggi itu, dia butuh untuk mengendalikan bara api nafsunya. Mungkin itu. Waskito, Buyut Irodat ini anak Mas berdua. Itulah sebabnya Buyut Irodat ini menjadi jodoh persahabatan yang klop dengan Mbah Giyol. Kalau Mbah Giyol adalah panas api, Buyut Irodat ini menjadi air, penyejuknya. Sebaliknya kalau Mbah Giyol ini loyo dan lembek, nah Buyut Irodat ini penegaknya. Berarti mesti padha saya. Apa aja. Kowe apa aku lek ngomong. Berarti jenengan berdua ini homo. Kak. Iya toh. Gemblak itu toh. Mairil. Iya toh, bener toh? Iya, bener. Uteknya ya padha. Padha. Ya capek jangan ngawur gitu Don ya. Yang diomongkan Mbah Giyol dan Mbah Buyut Irodat itu bukan jasad toh. Terus? Itu semangat kejiwaan intern dalam hati, sebuah kekusukan. Orang aja lah wong beliau berdua ini kan pakai kata-kata loyo, lembek. Loyo lembek terus ditegakkan. Ayo berarti kan yo cangkemmu mula dianggap cangkem neraka. Hidup kita sekarang ini kan juga masih loyo dan lembek toh. Dhewe iki wong loyo wong lembek, kita belum punya bekal untuk menempuh masa depan. Jal, sangumu apa? Jal, kowe wis tau ngopo? Jal, kowe wis iso apa? Maka kita itu suwan ke Buyut Irodat untuk mendapatkan suntikan semangat. Siapa tahu kita kelak menjadi penghuni perumahan ini sehingga hidup kita menjadi tegak dan tidak loyo. Anak Mas berdua ini nih. Mbak. Gini, kalian pernah mendengar istilah sandang pangan papan? Ya pernah toh Yud, pernah Yud. Coba tak tekoni bagaimana menurut kalian memahaminya? Bagaimana kalian memahaminya? Coba. Kalau menurut saya ya Mbak G. Ya piye? Hidup itu harus berjuang untuk memperoleh sandang, pangan maupun papan. Kayak itulah kami sowan ke Buyut Irodat. Dengarkan anak Mas berdua yo. Mbak. Rungokno. Mbak. Yang paling utama itu yang diperlukan oleh manusia itu adalah sandang, baru pangan, apapun papan. Boleh punya bola, boleh tidak. Oh, papan nek menurut kula papan ya harus ada toh, Mbak. Orang kan butuh rumah untuk berteduh, makan minum, tidur, leren, beristirahat. Terus karung godo sisiane ben duwe kanca, bayi. Apalagi semua orang kan akhirnya butuh berkeluarga toh Mbak. Ini janjane itu mentang-mentang Mbah Giyol ini gelandangan. Terus beliau punya pendapat bahwa papan itu tidak penting. Apa ya? Iso. Loh. Jadi yang utama itu sandang. Iya betul. Makhluk manusia itu harus menyandang pakaian. Beda sama sapi atau kerbau, hewan apapun lainnya. Sandang yang membuat manusia punya kehormatan dan martabat kok. Kalau binatang tidak ada hubungannya dengan kehormatan. Jadi kambing, anjing, tikus itu telanjang gondal-gandul nggak masalah. Tapi pangan itu ya penting kok Mbah. Penting pangan itu. Mosok kita sebagai makhluk hidup tidak madang sama sekali. Tidak makan belas. Coba sekarang kalian pikir ya. Misalnya sekarang ada bencana alam besar-besaran.
gunung meletus, gempa bumi dan banjir bandang. Kita semua kehilangan rumah, pakaian semuanya tidak punya, makanan juga tidak punya. Lantas saya datang menolong kalian dengan membawa nasi bungkus dan celana serta kaos. Yang kalian ambil pertama kali makanan atau celana? Ayo. Ayo celana dong, Mbak. Aja celana cekrok kok. Kalau Doni mungkin sedih juga nasi bungkusnya, Mbak. Karena dia itu milih makan meskipun badan telanjang. Wong iki daripada berpakaian tapi kelapa. Oh iki kaya wedhus kok, Mbak. Oh, saya mangane karo tiarap kok. Hah? Dadi ra ketok. Loh, mangan situ mangan sama tiarap. Atau situ cangkeme mangan, gone situ dipangan semut. Makanya soal papan itu diletakkan di urutan terakhir. Asal kita bisa berpakaian dan bisa makan, tidak punya rumah seperti Mbah Giol ini tidak apa-apa. Sabar, nerimo. Anak Mas berdua saya kasih tahu ya. Nah, pendapat Mbah Giol itu dulu sama dengan kalian, sama. Menyadari pentingnya ketiga-tiganya, sandang, pangan maupun papan. Karena Mbah Giol dulu berkeluarga, punya istri dan anak-anak. Beberapa tahun yang lalu Mbah Giol ditinggal oleh istrinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalillahi wa. Kemudian sampai sekarang hidup menduda. Sendirian. Nah, kalau malam ora iso turu, kuwi ketap-ketip mripate. Delahom mulutnya. Melamun sepanjang malam. Omong-omong dengan bantal. Guling kasur dijak omong-omong. Yang terakhir omong-omongan karo pojokan. Akhirnya Mbah Giol memutuskan untuk bangkit. Sehingga kembali mengembara dan suka bertapa. Hari ini bertemu kalian dan saya tahu Mbah Giol sengaja mengemukakan pikiran untuk menggoda dan menguji pikiran dan iman kalian. Tapi ternyata elo. Kalian berdua teguh mempertahankan pandangan hidup kalian. Matur nuwun, Pak, matur nuwun. Ayo Don mulai Don. Ayo ditompo, Mbak. Ayo ditompo Don, Don matur nuwun, Don. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada pada jala topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tak lagi kata surga. Topan kayu dan bambu jadi tanaman.
PL, tolong dimoderatori di antara bapak-bapak mungkin ada yang merespon, menanggapi atau mengkritik atau apapun. Yang dirasakan setelah menyimak Mbah Geyol, Buyut Iroda dan dua anak anandanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Mbah Nun. Ini monggo. Saya orang awam nih Mbak Nun. Saya malah ikut ngaji pada malam hari ini Mbak Nun. Jadi kalau disuruh menanggapi apa yang disampaikan, wah terlalu dalam bagi saya. Tapi saya mau mencoba ya. Yang disampaikan tadi oleh drama apa mau Mas? Dramatic reading ya. Menurut pemahaman saya yang awam ini, mungkin salah satunya adalah pencarian jati diri yang tadi dengan Mbah Geyol melanglang buana tadi ya. Itu saya kira semua diri kita, pribadi kita, sampai dengan akhir hayat nanti, mungkin belajar untuk mencari jati diri ya Pak Nun. Jati diri kita ini, kalau saya pernah dengar ceramahnya Mbah Nun di YouTube itu, kita itu datang dari mana, terus sekarang ini kita berada di mana, nah kita mau kemana nantinya, nah itu yang pernah saya, kalau salah mohon diluruskan ya Mbah Nun ya. Betul. Lurus. Jadi, tapi ada pokoknya yang mungkin harus disampaikan di sini walaupun ini di kalangan awam Mbak Nun ya. Tapi mungkin perlu disampaikan bahwa kita hidup ini, kalau kita orang Islam, itu kalau patokan yang saya terima dari guru-guru saya dulu mengatakan, udah peganglah pokoknya bahwa ilahi anta maksudi warido kamat lubi, itu aja sudah. Itu pokoknya ya. Pucuknya ya sudah, itu dipegang aja itu. Jadi ilahi anta maksudi warido kamat lubi. Dah itu. Nanti kembangan-kembangannya wah kita ikut pengajian-pengajian seperti ini, ikut Mbah Nun, ikut Kiai Kanjeng dan nah itu mungkin tambahan dari saya sedikit Mbak Nun, itu aja. Kalau lagunya ya kita orang Jawa, kita nyanyi ayo lir-lir itu, yang Kiai Kanjeng kan punya itu. Saya mengapresiasi dan menghormati beliau dulu ya. Jadi nyun sewu dulu bahwa di maknya ini metode pembelajarannya adalah sinau bareng. Jadi bukan satu arah menceramai, tapi semua dilibatkan untuk berpikir bersama, karena hasilnya akan berbeda. Sinau bareng karo sinau dhewe apa menemek di sinauni ya. Selama ini kan kita menjalankan tradisi di mana kita itu hanya diceramai terus tidak diberi peluang untuk berpikir sendiri gitu ya. Nah, di maknya kita kembangkan. Kadang-kadang kita bikin kelompok-kelompok pembelajaran, Pak. Tapi malam ini kita tidak tahu akan bikin apa tidak nanti. Biasanya kita bikin beberapa kelompok untuk dikasih PR sehingga mereka nanti yang ceramah. Jadi kita sinau bareng-bareng. Jadi saya ikut sinau, gitu ya. Terus yang tadi Mbak Nia, Mbak Yuli ngerti lagu nih, ilahi anta maksudi, gitu. Baridoka matlubi, gitu. Apal Nia? Karo ya? Iku lagune Nasdaria iku pian. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan hidup ini, engkau. Jadi aku menuju Allah kan gitu kan. Nah menuju Allah berarti kan gak nang dunya toh. Bukan, jadi kan ada ayatnya nih. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu selama ini terjemahannya Pak Purwira ya. Di dalam
di dalam apa yang Allah berikan kepadamu, wabtaghi fima atakallah. Di dalam urusan di mana Allah memberikan kepadamu akhirat, kamu jangan lupa. Selamanya terjemahannya Pak. Walatansa nasibaka minat dunia diterjemahkan, dan jangan lupa nasibmu di dunia. Menjadi statis. Bukan di dunia tapi dari dunia, dari kudu ke. Dari dunia ke. Jadi tetap ujungnya itu, dunungnya itu apa ya? Poe mubengnya itu akhirat. Jadi kita itu hidup untuk akhirat. Hidup menuju akhirat. Selama di dunia kita menuju akhirat. Jadi bukan fit dunia tapi ilat dunia. Minat dunia ilal akhirat, cuman tidak dilengkapi kalimatnya aja. Dan Allah sangat efisien. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahkan ada terjemahan di Quran tertentu yang menerjemahkan jangan lupa rangsummu di dunia. Allah itu menjamin setiap makhluknya, melata, berdiri, terbang, semua dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun yang menentukan jenis rizkinya itu Allah. Ono sing dikai rezeki kekayaan materi, ono sing dikai rezeki ilmu, ono sing dikai rezeki kekuasaan, ono sing dikai rezeki dikai rezeki berkah. Jadi uripe iku gak sugih tapi dadi terus lah. Didik tapi berkah ngono ya. Jadi macam-macam Allah ngasih rezeki. Kayak Mas Muhammad ini kan luar biasa ditekani mbah-mbah untuk dititipi keris dan seterusnya gitu ya. Itu rezeki yang luar biasa yang saya tak dapat ya. Saya rezekinya itu sing basa marat Pak. Aku gak oleh rezeki duit sing akeh gak tahu gitu ya. Jadi aku karo arek iki padha mbambungi lah gitu ya. Tapi intinya itu betul beliau bahwa poe bongkotan itu adalah kita itu hidup di dunia secara dinamis menuju akhirat. Jadi tujuannya itu akhirat. Jadi kita itu uripmu ndek dunya ojo ndolek dunya wong wis ndek dunya kok ndolek dunya. Kalau kita naik kereta api itu ya lewat terminal, bukan tinggal di terminal. Karena kita punya tujuan yang lebih jauh kan itu. Nah, tujuan kita itu akhirat. Dan kita itu manusia akhirat, nyun sewu ya. Kita itu manusia surga. Nabi Adam mbah kita itu penghuni surga pertama, gitu ya. Kemudian beliau diuji melalui iblis itu, kemudian makan buah yang diambil dari bumi, namanya khuldi. Terus beliau makan khuldi sehingga efeknya kepada tubuhnya menjadi berbeda. Nek buah-buahan di surga Pak, itu tidak ada residu, tidak ada kotoran, tidak ada sisa, tidak ada tai, tidak ada kencing, karena makanannya langsung menjadi nutrisi dan gizi di tubuhnya. Itu makanan di surga. Di menurut swarga kan gak ngising. Nah, Nabi Adam dikongkon mangan khuldi karo iblis, akhirnya dia kudu ngising, akhirnya kepaksa mudhun nang bumi di swarga kan WC, kan jumbleng gitu ya. Iku gak ono sumbere, aku dhewe sing ngomong ngono iku. Nek kon gak trimo takono nang Gusti Allah dhewe. Ngono ya. Takono nang iblis karo Nabi Adam langsung. Tapi saya tahunya seperti itu karena nek di swarga ono jumbleng gawe apa kok angel-angel rono. Nek di swarga ngentat ngentut ae pengajian di kono ngentat ngentut wambu gawe apa nang swarga kon. Surga itu harum. Surga itu puncak keindahan hidup. Maka bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah pertemuan antara software kita dan receiver kita dengan puncak keindahan ciptaan Allah. Itu namanya bidadari, hurun ain. Jadi itu penglihatan dan rasanya manusia yang mencapai puncak untuk menikmati keindahan dari Allah. Duduk wedok nek itu dari wedok terus wong wedok oleh apa? Lesbian kabeh kok ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah puncak keindahan yang kita selama di dunia melalui Islam dilatih untuk meningkatkan receiver, meningkatkan OS-nya atau kalau iPhone iOS-nya gitu ya. Meningkatkan softwarenya supaya kita bisa menikmati keindahan. Sebab keindahan itu tidak tergantung tingkat keindahannya, tapi tergantung receivernya. Jadi misalnya arek umur 5 tahun gak bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati arek umur 10 tahun. Arek remaja gurung bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Orang dewasa juga belum tahu keindahan, belum bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang tua.
Wedhus iku kok kei Quran ya gak nikmat, kok kei apa? Gado-gado ya gak nikmat ya. Sing iso menikmati gado-gado adalah manusia. Jadi hurun itu adalah pertemuan antara receivernya manusia secara rohaniah maupun mungkin jasadiah yang saya tidak tahu ya. Untuk menikmati puncak dari keindahan yang dianugerahkan oleh Allah SWT gitu. Jadi itu yang diajarkan Islam. Nah, Islam itu tidak untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi bukan nabi umat Islam. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia. Dan Allah menyatakan tadi manusia itu adalah umat yang satu. Jadi salah nek kon ngarani wong dunya dibagi Muhammad karo wong Islam, Yesus karo wong Kristen, Nabi Musa karo wong Yahudi, Buddha Gautama karo wong Buddha, salah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu nabi-nabi primordial, nabi-nabi untuk suku atau bangsa tertentu atau makhluk tertentu, tapi Nabi Muhammad itu untuk tidak hanya semua manusia. Dia tidak hanya nabi semua manusia, tapi nabi rahmatan lil alamin. Jadi yo jin, yo malaikat sendiri sholawat kepada Nabi karena bersyukur atas penciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita selama ini nyuwun sewu agak keliru. Kita pikir umat Islam itu Nabi Muhammad itu nabi wong Islam itu. Enggak. Nabi Muhammad itu di casting Allah, dikasih jabatan Allah menjadi nabinya semua makhluk. Tidak hanya semua manusia. Karena jin nabinya ya Nabi Muhammad sembahyangnya ngadep kiblat gitu kan. Ya. Dan seterusnya ya. Itu bisa dijelaskan sangat banyak di ma'iyah berikutnya, tapi pokoknya intinya ngono iku. Jadi beliau tadi sangat luar biasa. Jadi saiki kita ilir-ilir sama beliau, tepuk tangan untuk beliau. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau untuk memperluas perumahan ini dikabulkan oleh Allah SWT, dipermudah dan mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak termasuk pemerintah dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan perumahan gitu ya. Ijo royo sanggopa mater aja saangon peneno blimbing kuwi lunyu leri
اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار. اللهم افتح لنا أبواب البركة، اللهم افتح لنا أبواب النعمة، أبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الخيرات. اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا Teman-teman sekalian, kita meneruskan alur dari yang sudah kita pikirkan dan hayati bersama sejak awal. Tadi kan kita bersama Cak Lutfi, Gusmus, dua ini Gusmus dari Lampung sama Gusmus dari Pak Muhammad dari Sidoarjo ya. Kita kan tadi
pura-puranya, bukan pura-puranya, serius memproklamasikan di dalam diri kita, bukan di Indonesia. Proklamasi Nusantara, gitu ya. Jadi itu dorongannya ini, Rek. Saya itu punya pendapat yang tidak sama dengan Indonesia. Aku gak podo pendapatku mengenai bentuk negaranya, mengenai undang-undangnya, konstitusinya, pemilihan pemerintahannya, birokrasinya, aturan-aturannya, bahkan banyak pasal-pasal hukumnya. Saya banyak tidak setuju. Saya banyak tidak setuju dengan perilaku atau tindakan TNI, Polri, dan seterusnya, juga pejabat-pejabat. Tapi saya menggunakan Al-Quran, Qul a'udzu birabbin, itu kan ada 3. Itu metode mengubah sesuatu, itu metode atau memanage sesuatu, metodenya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertama, Allah mengajarkan kalau mau mengubah apa-apa itu nomor 1 dengan kesantunan dan pengayoman. Qul a'udzu birabbin nas, ngono ya, Rek ya.